Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidi khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamati yaum daris salam. Amma ba'du. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Malam hari ini saya didampingin yang mulia Doktor Ustadz, kalau mau nyebut kiai istrinya masih satu, Ustadz Alfian Iqbal Jahaspan. Ya bukan dokter ya, kalau dokter itu dokter gigi, ya dokter ngobatin. Ya kalau doktor ini adalah lulusan S3 beliau dari Maghrib atau alumni Maroko gitu. Kalau saya di Sudan, beliau di Maroko. Dulu kita sama-sama dalam satu ikatan PPI, Pelajar Persatuan Pelajar Indonesia Setimur Tengah, dan juga NU PCI Timur Tengah. Beliau pengurus NU di Maroko, ya sempat jadi Rois Syuriah. Ya, saya hanya jadi wakil Syuriah di Sudan terakhir sebelum pulang. Tentunya kami bersahabat lama, komunikasi lama, dan alhamdulillah beliau sudah pulang di tanah air, dan hari ini bisa bersilaturahim ke tempat kita. Alhamdulillah, dan membawa keberkahan buat kita semua. Nantinya beliau akan memberikan ijazah. Beliau punya tulisan, jadi bawa buku sholawat nariyah. Ini nanti kalau mau beli, mumpung ada pengarangnya, bisa ditandatangani langsung. Sholawat yang sering kita baca, ya, sholatan kamilatan wasalim salaman. Nah, apa bedanya orang punya ijazah dengan tidak? Tentu beda. Seperti orang punya motor bisa ngendarain tapi belum punya SIM, bawaannya was-was. Berbeda dengan orang yang punya motor tapi sudah punya SIM. Walaupun naik motornya, naik mobilnya sudah lihai, tapi kalau nggak punya SIM itu ada rasa yang berbeda. Tetapi kalau misalnya sudah punya SIM, setrumannya lebih kuat. Karena Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, maka orang itu akan bicara seenak udele dewe, seenak ya pemikirannya sendiri. Nah, beliau salah satu penggaung dari sholawat nariyah yang sudah beliau juga tulis, baik dari biografi pengarangnya maupun faidah-faidah membacanya, caranya dan lain sebagainya. Sekarang beliau bisa berhadapan dengan kita, sebuah kebanggaan dan rasa syukur, ya, karena ini langsung beliau ambil dari negeri Maroko, dan kita nggak perlu pakai ke Maroko, sudah bisa melalui sanad lewat beliau. Mudah-mudahan sebuah keberkahan buat kita semua. Amin. Tentunya malam hari ini mungkin banyak yang bertanya-tanya, mengapa tawakufan kok paling awal atau lebih dulu? Pertama, karena
saya punya istri, ya, mantan pacar saya, itu sekarang adalah dalam detik-detik hari menunggu kelahiran adiknya Helwah. Mudah-mudahan Allah permudah. Amin. Saya minta doa kepada antum semua, dan karena ini sudah di tanggalnya kemarin dokter nih kalau dokter ya dokter kelahiran itu bilangnya awalnya tanggal 22, kemudian juga ada sempat memprediksi tanggal 18, sempat memprediksi tanggal sampai tanggal 16. Jadi 16 Februari awalnya dokter prediksi, kemudian 18 Februari, kemudian 22 Februari. Ya, saya tadinya sudah rada girang karena diprediksi tanggal 18 berbarengan dengan kepanitiaan Ustadz Jamak Syari yang 3 hari 3 malam nggak tidur. Kepala koordinatornya Bang Andre ini kemarin acara. Nah, ini tentunya, tapi ternyata meleset. Itu karena kalau kita dalam Islam bahwa mafatihul ghaib la ya'lamuha illallah, ada kunci gaib yang hanya tahu cuma Allah, itu diantaranya wa ya'lamu ma fil arham, hanya Allah yang tahu dalam kandungan itu bayi akan keluar laki atau perempuan, bayi itu keluarnya kapan, tanggal berapa, jam berapa, hari apa, tahun berapa. Manusia cuma prediksi. Seperti halnya BMKG memprediksi cuaca, begitu juga para dokter, ya, memprediksi lahirnya bayi kapan. Alhasil sampai detik ini katanya udah mules-mules. Saya antara berharap maju, antara berharap cepat keluar, antara entar dulu. Kenapa saya berharap cepat keluar? Supaya nggak terlalu lama di dalam kandungan istri. Karena orang yang mengandung itu istilah Al-Quran wahnan ala wahnin, berat di atas keberatan. Tapi saya juga berharap agak lama supaya ngelongokinnya agak lama juga. Karena kalau sudah keluar saya harus pre 40 hari sampai 60 hari ke depan gitu. Saya harus libur 60 hari, 40 hari sampai 60 hari ke depan gitu. Jadi makanya semuanya kita terserah Allah. Mudah-mudahan yang terpenting adalah ya, lahir dalam keadaan sehat walafiat dan selamat anaknya, begitu juga selamat ibunya. Amin ya rabbal alamin. Tidak panjang kalam yang saya ucapkan, saya hanya ingin menceritakan 2 kisah. Satu, yang pertama adalah kisah Al-Imam Abu Hanifah, ya, penggagas madhab Al-Hanafiyah. Kita kenal madhab yang pertama adalah Imam Abu Hanifah yang punya nama Nu'man bin Sabit. Imam Abu Hanifah ulama kaya raya, beda sama Imam Syafi'i, ulama duitnya pas-pasan. Jadi memang sejak dulu ada ulama yang kaya, ada ulama yang pas-pasan gitu. Ada ulama yang tajir, ada ulama yang pas-pasan. Saya nggak bilang miskin, tapi pas-pasan ya. Kemudian di antara cerita yang perlu kita ambil petik hikmah malam hari ini adalah bagaimana Imam Abu Hanifah, sebagaimana ditulis dalam kitab Tarikh Al-Baghdadi, punya murid namanya Abu Yusuf. Siapa namanya? Abu Yusuf. Abu Yusuf ini murid kesayangannya beliau, murid andalan beliau, murid yang menjadi prioritasnya beliau karena cerdas dan sudah dianggap mumpuni dari ilmu-ilmu yang beliau punya. Singkat cerita, Abu Yusuf ini satu saat sakit. Karena sakit, maka sebagai guru
beliau jenguk anak muridnya yang terpapar di atas kasur berhari-hari sudah. Ketika beliau jenguk, maka apa yang didoakan oleh Imam Abu Hanifah saat menjenguk muridnya Abu Yusuf, semoga nanti pengganti saya adalah engkau. Nanti yang akan ditokohkan atau dikiaikan setelah saya adalah engkau. Nah, dapat doa seperti itu, tidak lama beliau sembuh, Imam Abu Yusuf. Doanya Imam Abu Hanifah kepada muridnya viral. Banyak orang pada tahu bahwa Imam Abu Yusuf akan dikader dan menjadi penerusnya Imam Abu Hanifah setelah didoakan oleh gurunya. Namun apa yang terjadi saat beliau sudah sembuh, alhasil Imam Abu Yusuf buka majlis, dan majlisnya juga dihadiri banyak dari murid-muridnya yang ikut mengaji dengan Abu Yusuf. Namun sungguh sayang 1000 sayang bahwa ketika buka majlis, Imam Abu Yusuf tak lagi datang ke majlisnya Imam Abu Hanifah, tak lagi menghampiri dan ikut beristifadah ke Imam Abu Hanifah, majlis gurunya. Sampai satu saat Imam Abu Hanifah kangen dan rindu, kemana murid saya yang pernah saya doakan ini, tapi tak kunjung kembali ke majlis dan hadir menimba ilmu bersama kalian. Walhasil Imam Abu Hanifah mengutus satu murid untuk datang. Imam Abu Yusuf beneran buka majlis, udah benar-benar faqih, udah benar-benar bisa menjawab permasalahan atau belum? Karena Sayyidina Umar berkata, ta'allamu qabla an tasudu. Belajar sebelum jadi pemimpin. Saat Anda sudah jadi pemimpin, maka tidak ada ruang lingkup lagi untuk belajar. Saat Anda sudah punya banyak murid, maka akan ada nilai-nilai gengsi untuk belajar. Saat Anda sudah punya banyak pengikut, maka akan muncul hati bahwasanya rasa ujub yang bisa menghancurkan kepada diri Anda sendiri. Begitu yang dikatakan oleh Imam Zarnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'alim. Nah, ketika Imam Abu Hanifah tidak lagi melihat Imam Abu Yusuf yang notabene sebagai muridnya yang sudah didoakan dan lalu kemudian buka majlis, Imam Abu Hanifah akhirnya mengirim satu muridnya ke majlisnya Abu Yusuf. Ente datang ke majlis Abu Yusuf, ente tanyain ke dia, saya mau tes nih ilmunya. Kalau ada tukang jahit, dianterin celana, celananya disuruh potong, lalu kemudian sudah dipotong dikasih upah. Kebetulan yang punya celana ngasih upah duluan. Apakah tukang penjahit ini, kalau seandainya dia kelak menanti atau menjawab bahwasanya celananya hilang dengan dakwahnya, ya, dengan menduganya, dengan pengakuannya bahwa celananya hilang, berhakkah dia menerima upah atau tidak? Ente tanya, ente hadir di majlisnya Abu Yusuf, dan nanti jawabannya apa? Kasih tahu ke saya, dan jangan kasih tahu bahwa ini pertanyaan dari saya. Datanglah murid yang ngaji masih sama Abu Hanifah ke pengajian Imam Abu Yusuf. Begitu datang ke Imam Abu Yusuf, singkat cerita ditanyakan pertanyaan yang dititip pesan oleh Imam Abu Hanifah selaku gurunya Imam Abu Yusuf. Di depan jamaah, Imam Abu Yusuf menjawab.
Kalau kejadian seperti ini, bahwa penjahit mengaku celananya hilang padahal sudah dipesan untuk memotong celana dan sudah dikasih upah, maka penjahit boleh nerima duitnya. Habis ngomong begitu dapat 5 menit dia bingung lagi. Salah. Kalau begitu tidak boleh dia nerima. Kata penanya, gimana sih Kiai? Tadi ngomongnya bisa, boleh nerima, sekarang kok nggak boleh nerima upah? Nah, ya udah, nanti dulu, saya nggak yakin. Dulu ulama itu berhati-hati dalam berfatwa, karena orang yang berfatwa lalu kemudian asal ngomong bukan asal dasar ilmunya, ini adalah dia bisa sesat dan menyesatkan orang lain. Maka hati-hatinya orang-orang dalam berfatwa. Ketika ulama-ulama dulu ini dialami juga oleh mereka saat kebingungan menjawab pertanyaan murid-muridnya. Nah, saat itu muridnya itu disuruh diam dulu sebentar, saya masih bingung jawabannya. Saya tanya dulu Imam Abu Hanifah. Dia datang ke Imam Abu Hanifah. Sampai ke rumah Imam Abu Hanifah, majelis Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, ente kesini mau nanyain tentang menjahit ya? Mau nanyain soal menjahit ya? Nah, kok guru tahu? Iya, itu tanyaan dari yang orang nanya, itu kiriman dari saya. Ente jawab apa ya, Mam? Nah, itu justru saya bingung Kiai mau jawab apa. Nah, ente udah punya majlis, kagak ikut majlis saya lagi. Makanya ente bingung sekarang untuk tidak bisa menjawab pertanyaan yang orang tanya. Subhanallah, kata Imam Abu Hanifah, kalau penjahit itu menerima upah, lalu kemudian cara jawab Imam Abu Hanifah itu terkenal dengan ahlul ra'i, orang yang pendapatnya itu sungguh sangat pemikirannya tajam, dalam, dakik. Itu kata Imam Abu Hanifah, kalau duitnya udah dikasih, kemudian dijahit, ya setelah dijahit baru celananya hilang, maka duitnya boleh diambil sama itu penjahit. Tapi kalau seandainya duitnya diambil duluan, terus kemudian hilang celananya, nah dia belum kerjain jahitannya, maka nggak boleh diambil, harus dibalikin itu duit. Nah, Imam Abu Hanifah ngejelasin sambil mengingatkan bahwasanya kalau udah jadi kiai jangan gak ngaji lagi. Kalau udah jadi guru jangan gak ngaji lagi, karena penyakit ustadz, penyakit kiai, penyakit guru itu adalah merasa cukup dengan ilmu yang dia sudah punya, akhirnya tidak menggali kembali. Padahal Pak Kiai Sayyidil Walid Kiai Mahfud sering menjelaskan bahwa orang ngajar, orang ceramah itu kayak orang belanja. Kalau warung ente masih kelas Madura, ya berarti belum apa aja ada. Kalau warung ente udah kelas Alfamart, udah lumayan banyak. Kalau warung ente udah kelas Super Indo, itu baru boleh jarang-jarang ngaji juga. Tapi kalau misalnya warungnya, ya kayak orang Betawi buka warung lah, etalase di minggu pertama penuh, minggu kedua tinggal Indomie 2 sama telurnya 2. Orang Betawi kan kalau dagang begitu ya, Inggris. Iya, cuman semangat di awal, ya karena apa? Saudara-saudaranya pada ngebor, dia juga bingung laginya. Akhirnya tinggal sikat gigi doang. Nah, ini kebanyakan tidak setangguh orang Jawa atau orang Madura. Nah, ini yang dialami oleh Imam Abu Hanifah dengan Imam Abu Yusuf. Kemudian yang kedua, kisah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i punya murid. Ini kisah tentang belajar kok susah nangkepnya, atau sekali nangkep cepat lupa. Ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Dan ini pernah dialami oleh murid kesayangannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini dalam kitab Manaqibus Syafi'i yang ditulis Imam Baihaqi punya murid namanya Rabi' bin Sulaiman.
Rabi' bin Sulaiman. Rabi' bin Sulaiman ini murid yang kemudian kelak menjadi murid andalan, padahal di awal-awal ngaji dableknya bukan main. Jadi sanad murid dablek dari dulu udah ada. Ya dari zaman Nuaiman, ya kan, dari zaman para sahabat tabi'in itu udah ada. Memang murid dablek itu udah ada. Artinya diajarin bobol banget, susah masuknya apa tuh? Blek. Ya. Nah, Imam Rabi' yang jadi kemudian menjadi andalan muridnya Imam Syafi'i pernah ngalamin pikiran ketika ngajar. Misal Imam Syafi'i ngajar, beliau duduk di depan, ditanya, udah paham? Belum. Tanya lagi 2 kali, dijelasin lagi ulang kali 2 kali, udah paham? Belum. Gitu. Ya. Tanya lagi ketiga kali, udah paham? Belum. Belum itu kan saudaranya bloon. Jadi belon sama bloon itu dekat-dekat itu jadinya. Emang mungkin karena otaknya bloon saat itu ya, susah untuk nangkep, susah untuk mencerna. Terus beliau jawab belon, tapi nggak putus asa, tetap aja terus ngaji, sampai Imam Syafi'i pernah diriwayatkan ketika beliau selesai mengajar, beliau ajarin lagi nih buka majlis begini, beliau datang lagi ke Imam Rabi', lalu beliau ajarkan lagi secara khusus ngaji privasi atau ngaji privat, diajarin lagi, tetap aja jawabnya udah paham belum? Belum. Udah paham belum? Belum. Gitu. Ya. Tapi nggak putus asa. Yang salah bukan tidak paham dengan pelajaran. Yang salah itu adalah berhenti saat tidak paham dengan pelajaran. Yang salah itu bukan seorang murid tidak mengerti pelajaran, tidak menangkap pelajaran, tidak memahami pelajaran, tidak menghafal pelajaran. Tapi yang salah murid itu berhenti ketika dia merasa putus asa di dalam belajar. Maka orang belajar itu seperti mengayun roda, cepat lambat dia akan paham. Ketahuilah batu tetesan air yang berupa rintikan hujan akan bisa melubangi batu apabila terus ditetesi. Nah, Imam Rabi' ini terus nggak putus asa. Subhanallah, apa yang terjadi? Akhirnya di antaranya kuncinya adalah bangun malam. Qiyamul lail itu beliau kuatkan saat sulit masuk pelajaran. Akhirnya setelah istiqamah beliau lakukan sholat tahajud di malam hari, Allah kasih futuh, Allah kasih buka mata hatinya, Allah kasih buka akal dan pikirannya. Akhirnya setelah itu mudah mencerna dan bahkan menjadi salah satu murid andalan di antara muridnya Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Begitu juga yang dialami Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Fi riwayah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang kita kenal kisahnya melalui batu yang tertetesi air yang akhirnya terlobangi, walaupun tetesan itu lemah tapi lambat laun akan menjadi lubang. Begitu juga otak tidak sekeras batu, maka kita harus yakin bahwa pelajaran sesulit apapun itu akan bisa tertangkap selama kita masih punya wastisbahin, rasa sabar di dalam belajar. Karena selama orang itu masih belajar dengan sabar, dengan ada kesabaran yang dibekali dalam hatinya, selama itu juga dia masih berpeluang untuk mendapat futuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memahami ilmu-ilmu agama dengan cara mudah walaupun awalnya harus susah. Ketahuilah janji Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, bukan setelah kesulitan. Kehidupan itu ada sulit, ada mudah. Kita akan mendapatkan kemudahan di mana di saat itu kita mengalami kesulitan. Harus kita yakini. Sebab apa? Karena ini merupakan janji Allah bahwa Allah sudah siapkan yang mudah setelah Allah siapkan yang susah. Berbarengan bahkan bukan setelah. Ma'a itu adalah ma'iyah. Ma'iyah itu bersama. Bersama kesulitan ada kemudahan.
maka di saat kita alami semua kesulitan, di saat itu ada kemudahan yang Allah sudah siapkan. Hanya saja kita butuh waktu dan butuh kesabaran serta butuh husnuzon billah, baik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dua kisah ini yang menjadi tawakuf sementara tahun 1444 Hijriah berbarengan 2023 ini. Saat ini kita berada di malam 1 Sya'ban. Malam berapa Ibu besok? 7 Sya'ban. Berapa besoknya lagi? Nisfu Sya'ban. Itu buat ngingetin malam nisfu Sya'ban, di mana Ramadan berarti sudah separuh lagi, separuh bulan lagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Amin. Allah panjangkan umur keluarga kita untuk bisa menjumpai Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Selebihnya saya juga akan istifadah dengan tamu kita, tamu istimewa kita. Malam hari ini beliau akan mengupas sholawat nariyah yang sering atau sama-sama kita sudah hafal, bahkan sering dilantunkan, dan ini menjadi sholawat yang digaungkan apabila NU mengadakan acara 1 abad, ya digaungkan. Dan nanti khasiat-khasiatnya yang mungkin pengen dapat kerjaan, belum dapat kerjaan, atau pengen dapat duit banyak, amalan dapat duit banyak, didatengin duit banyak, amalan didatengin duit banyak. Apa tuh amalannya? Nelpon bank, siapin surat jaminan. Nah itu pasti dia dianterin duit di skoper itu. Nah apa juga nanti hasil-hasilnya, maka kita dengarkan. Sebelum kita dengarkan, kita baca sholawat bersama. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tamhalu bihil uqadu wa tarfa'inu bihil qurabu wa tama bihil hawaidu wa tunadu bihil rahaidu wa husnul khatimi wa yustasqal ramanu wa biwadihil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasi wa nafasi bi adabi kulli ma nukmil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita dengar